Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, ada hal yang saya sampaikan pada saat pagi ini. Puji Tuhan, kita sudah hadir di tempat ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Apapun musim kehidupan kita tetap percaya setia kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kita. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan yang penting. Nah saudara, memang kita sedang mengunggah terus tentang tematik keluarga. Jadi GBS 56 adalah keluarga. Jadi kami sebagai gembala adalah berkedudukan sebagai bapak ibu rohani. Cara membayangkannya, bapak ibu di rumah tangga sebagai orang tua terhadap anak-anak, tetangga, siapapun sosialita kita. Nah kami juga mempraktekkan itu. Nah saya berharap kepada para pemimpin rohani juga memiliki hati sebagai bapak dan ibu rohani. Sebagai bapak, ibu itu terhadap anak-anak seperti apa, seperti itulah. Jadi kami tidak bisa dibawa kepada posisi sebagai anak. Yang satu dengan yang lain harus memiliki dudukan seperti bapak saudara. Kalau anak-anak kita, kakak sama adik kalau lagi berantem saudara, ingin bapaknya itu diseret kepada anak-anak pertama. Supaya marah sama adiknya misalnya begitu ya. Kami tidak. Jadi tetap semuanya adalah anak-anak rohani. Setuju saudara sekalian? Nah kemudian para PKS dan juga para pendidik wilayah, kepala bidang, masuklah kepada ranah ini. Kita adalah bapak ibu rohani. Ya, yang bukan rohana, tetapi rohani. Nah, jadi itu ya yang penting buat kita sekalian. Kenapa kalau bapak ibu saudara melihat bagaimana pembala di tempat ini, dinamikanya seperti itu. Kami punya sidik jari sendiri yang tidak bisa disamakan dengan orang lain, gembala lain, gereja lokal lain. Gereja lokal lain pun tidak bisa diseret seperti kita. Ya, itu. Kemudian saudara sekalian, sebelum lebih lanjut kepada pengumuman, ada jemaat baru Bapak Madot ya tadi ya Pak ya. Pak Radot ya, silakan Bapak berdiri. Salam kanan kiri yang sudah lagi. Ya, boleh silakan berdiri Bapak. Tinggal di sekitar kita, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati ya Pak ya. Tuhan berkati. Ya, nah saudara, saya kembali mengulang saudara, kita punya channel live itu. Kita akan disiplinkan dalam artian di dalam satu akun yang memang lebih lokal banget. Karena memang akun S56 itu yang ada di sini itu sudah hampir 1000-an. Dan saya lihat ke depan ini memang saya ingin untuk memberdayakan semua teman-teman, rekan-rekan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kalau saya memang melayani dalam bingkai, ada orang-orang yang mengikuti itu dari Malang, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, yang artinya kitanya banget itu jangan sampai terunggah karena media sosial. Betul, ada penyebutan nama lokal, kemudian ada hal yang disampaikan itu. Oleh sebab itu saya ingin supaya Bapak Saudara, saya pengen lihat yang punya akun YouTube siapa? Angkat tangan. Apa itu akun? Ya, supaya maksud saya GBS 56 channel itu menjadi akun baru untuk kita bikin live di situ. Jadi setelah kata kayak Pak Apo tadi menyebutkan nama-nama teman-teman kita lebih enak begitu loh ya. Supaya jangan sampai orang NTT tahu, oh ada ya yang di sana itu namanya Pak Hartono. Nah gitu maksudnya. Ngerti maksud saya? Ini penting karena media sosial sudah. Nah kalau saya berbicara memang kalau di S56 channel lebih menutup gitu, 1, 2, tapi sesuatu yang tidak terlalu kita banyak gitu ya. Nah karena kita live saudara, saya arahkan karena saya gembala untuk setiap jemaat memiliki, kalau ada interaksi jangan terlalu berlebih saudara. Jadi apa yang disebutkan oleh pembicara jangan diteruskan kayak ngobrol. Kita kan sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi tidak terus diteruskan dengan kata-kata yang lanjut. Jadi
yang sini sudah meneruskan khotbah, di situ masih ngobrol. Karena meneruskan yang tadi, iya lu juga enggak kemarin lo ini ngobrol atau ibadah. Nah, kalau di channel yang memang kita banget itu lebih aman, mengerti maksudnya ya. Jadi itu, nah saya berharap kepada jemaat juga tetap tertib dalam ibadah kita. Nah, sekarang menuju kepada program kita, saudara. Saya ingatkan kembali bahwa dana kematian itu diputihkan itu artinya di tahun yang diputihkan itu memang tidak dibayar, tetapi tahun sebelumnya tetap dilunasi gitu ya. Saya arahkan supaya nanti penilik wilayah dan kemudian PKS yang ada di wilayah itu akan meneruskan ini ya. Mengerti ibu-ibu ya. Dan kemudian nanti kalau pengen ikut di dana kematian supaya nanti diterangkan di wilayah masing-masing. Saya ingin supaya wilayah ini betul-betul hidup dengan penanganan lokalnya. Dana kematian supaya segera, supaya 2024 nanti kita mulai babak yang baru lagi dengan clear, semuanya clean. Kalau memang agak keberatan di sini, tolong sampaikan, kita akan bantu, begitu ya. Nah, yang kedua kita akan launching, saudara, mungkin karena per bulan, sekarang bulan Juni ya. Nah, kita mulai bulan Juni dengan dana untuk diakonia. Diakonia itu adalah dana yang dikumpulkan oleh jemaat, dari jemaat untuk jemaat. Saudara, di gereja-gereja umumnya itu ada seperti iuran jemaat, seperti yang lain-lain. Kita tidak ada itu. Dan saya berharap pengumpulan dana diakonia ini bisa awal launching yang baik untuk membantu yang lain-lain. Kita tahu saudara, ada beberapa hal yang memang harus dibiayai. Saya ingatkan di kota besar, segala sesuatu membutuhkan biaya. Dan kita juga tentunya dalam hal yang lain, maintenance untuk rumah Tuhan juga ada. Karena yang namanya gedung itu memiliki kadaluarsa ada. Sampai kapankah itu atap? Sampai kapankah itu plafon, sampai kapankah itu mic, begitu ya. Nah, dana diakonia ini akan menyebar ke berbagai kebutuhan kita, dan kita sudah setuju kemarin pengurus satu keluarga itu 10.000 per bulan. Ya, makan mie ayam berapa ibu? Tergantung Pak, makannya di mana. Tetapi saya pikir 10.000. Nah, nanti adalah yang termasuk dana kematian dan dana diakonia ini nanti akan penilik wilayah dan juga PKS itu akan terus. Karena maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hal ini memang informasi dan diingatkan itu penting ya. Dana kematian pun kami juga bisa lewat-lewat, karena apa? Kalau tidak ditagih atau tidak diingatkan. Nah, oleh sebab itu nanti termasuk dana kematian tidak cuma Pak Po yang mengingatkan, tetapi PKS nanti kita akan kasih data ya. Nah, sebelum data itu, nah saya juga titip pesan, data itu jangan kemana-mana, jangan sampai dimasukin di status Facebook, jangan saudara. Itu adalah dari kita untuk kita, supaya nah tetap zaman media ini tadi kita sudah diunggah, penting sekali untuk menjaga lokal kita, betul ya. Nah, itu nanti akan disampaikan untuk diakonia ini per keluarga 10.000. Ada keluarga yang kecil, ada keluarga yang besar. Itu adalah batas minimal, karena ini sukarela, tetapi kita batasi 10.000. Kalau memang keluarganya merasa ada beberapa orang yang sudah masih produktif dan mampu untuk memberikan lebih, silahkan. Mengerti Bapak ya? Nah, ada keluarga yang paling kecil di sini siapa? Bang Oto termasuk keluarga mana ya? Oh iya. Keluarga Basinaga. Nah saudara, nah yang kayak gitu maksudnya, tetapi ada juga yang keluarga besar, Bapak Jeta keluarganya banyak, gitu ya. Nah tentunya itu adalah batasan minimum yang bisa kita berikan. Nanti ada beberapa, sampai nanti kalau dana diakonia ini begitu besar saudara, itu bisa sampai kepada kita bisa membantu anak-anak jemaat yang membutuhkan untuk biaya sekolah.
ya, tetapi sifatnya nggak permanen, tetapi sekali waktu kita bisa bantu berapa persennya gitu. Tetapi coba kita kumpulkan kurang lebih nanti dana itu setelah kumpul bisa dipakai kira-kira 3-6 bulan ya. Jadi kalau Juli, Agustus, kalau kita ini Agustus, September, Oktober, November mulai bisa ya untuk bisa diaplikasikan. Misalnya ada beberapa jemaat yang memang membutuhkan untuk dibantu secara grade, misalnya kita bisa bantu dari situ. Selama ini kita nggak punya loh. Jadi untuk membantu jemaat kita nggak ada, maaf kata, kalau sekali waktu ada sakit, ada melahirkan, ada yang kita nggak bisa bantu, memang kita belum terkumpul secara lokal keuangan yang pasti, gitu ya, maklumin ya. Nah, kadang-kadang di satu sesi tertentu kita adalah spontan, ada spontan kita bisa mengunjungi banyak orang, tetapi sekali waktu memang tidak bisa mengunjungi sama sekali. Dan kemudian ada kadang-kadang bisa dibantu, kadang-kadang memang nggak bisa. Ada kadang-kadang gerakan kita secara massa, ayo kita kumpulkan dengan list. Ada juga yang kadang-kadang secara pribadi-pribadi, oleh karena apa, keadaannya seperti itu ya. Nah kemudian saudara, untuk PWP kita mulai kepada penjadwalan dengan sukarela kepada teman-teman semuanya untuk bisa ambil bagian dari doa pembukaan, kemudian PW-nya, kemudian untuk renungan, kemudian doa syafaat ya, supaya itu, oh ya, meja ini bisa untuk pembelajaran kita dari rumah kan bisa. Nah, saya berharap untuk PWP ini karena kita satu-satunya supaya bisa diikuti. Dan kemudian para pelayan pun kita harus ada waktu pertemuan. Karena kita kan untuk sehati itu satu roh, itu mesti doa bareng. Nah, makanya kita lihat nanti sesi Google Meet yang agak malam untuk mempertemukan para pelayan Tuhan perlu dilakukan. Karena tidak begitu saja untuk melayani, tetapi kita membutuhkan komunikasi yang lebih baik lagi. Ya, jadi wilayah maksud saya adalah silakan saja untuk dikembangkan dengan baik untuk kegerakan nanti menjelang Natal juga, apa yang harus disampaikan melalui wilayah ini supaya dilakukan juga. Nah, yang terakhir adalah semua komisi bidang jadilah ketua-ketua memang produktif. Produktif itu kalau dalam keadaan stuck itu adalah jemput bola. Kita nggak ngerti bola datang, tetapi kita yang menjemput bola. Bidang sekolah minggu, bidang wanita, bidang teens, bidang profesi, komsel, dan juga bidang musik pujian harus betul-betul memproduk SDM yang baik untuk kita prediksikan ke depan. Kemudian profesi juga kemarin saya sudah ketemu untuk diarahkan kepada yang naik level lagi loh, ya, naik level lagi. Karena apa? Karena bapak-bapakmu, ibu-ibumu ini semakin menua. Dalam artian tidak mungkin lah, termasuk gembala pun ya harus ada penerusnya kan. Nah profesi ini segeralah untuk mengabdikan diri saudara mumpung masih produktif, mumpung belum menikah. Oh yang perempuan menikahnya sama orang Papua, masa WL setiap minggu dari Papua ke sini? Kan nggak mungkin saudara. Nah mumpung masih ada anak-anakku sekalian yang SMP, SMA, langsung abdikan di situ. Oleh sebab itu kita membutuhkan satu media komunikasi yang baik, ya. Kali nanti Bang Oto terus galang untuk present worship ini, termasuk keseragaman di dalam pelayanan ini juga harus. Saya kan sudah arahkan, kalau tidak blazer pakai dasi, ya. Jadi terus saya ini ingatkan, nah itu adalah ketua koordinasi ini memang harus terus saja. Kalau perlu nanti kita centelin setiap minggu itu blazer kita centelin di situ supaya mereka tahu, oh ya ingat saya mesti pakai dasi, taruh jauh belakang situ, ya. Kalau enggak nanti, nah balik lagi kita itu disorot di media. Makanya saya taruh belakang sana supaya apa? Supaya tidak terlalu mesum kita di sini. Banyak loh yang harus saya atasi ini kerjasamanya yang baik. Puji Tuhan, tetap sukacita saudara. Kita tetap diberkati dalam ibadah ini. Terima kasih present worship yang sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang saya sampaikan dan kita akan kembali di hadapan Tuhan sebelum kita tutup ibadah kita.
Kita naikkan satu pujian yang tadi. Hanya ini yang kuberi. Mari kita semuanya bagi berdiri di hadapan Tuhan. Hanya ini yang kuberi. Hanya ini yang ku persembahkan. Segenap hati, segenap hatiku, segenap jiwaku dan kekuatanku untuk sembahmu dengan hati menyembah dengan tulus memuji sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang paling layak. Mari kita sembah Tuhan. Mari dalam waktu yang singkat ini kita undang kuasa Tuhan. Mengalirlah Tuhan atas setiap jemaat-Mu. Banyak hal yang harus kami atasi dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami membutuhkan komunikasi yang baik di dalam anggota keluarga kami. Dan kami membutuhkan kuasa Roh Tuhan mengalir atas setiap kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni apapun pertimbangan dan keputusan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Roh Kudus turun. Roh Kudus mengalir atas setiap kami. Roh Kudus pimpin setiap kami Tuhan. Tuhan berjamaah satu persatu. Berikan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Berikan hati yang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Terima kasih selama ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Selama ini kami boleh diberikan kesehatan, semua adalah anugerah yang besar. Haleluya. Rahmat-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Siapa engkau yang memiliki beban hidup yang begitu berat rasanya? Di dalam keluargamu, ekonomi keluarga, sakit penyakit, komunikasi dalam keluarga, dan banyak tantangan ke depan. Untuk anak-anak muda, siapakah jodohmu depan? Bagaimana masa depanmu? Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Dan banyak hal yang harus kami atasi dalam keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada, hadir di dalam keluarga kami untuk melakukan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu mengalir. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan yang sudah sembuh dipulihkan. Dan anak-anak muda kami Tuhan, anak-anak kami mendoakan masa depan mereka. Jauhkan daripada kecelakaan, jauhkan daripada pisau operasi, jauhkan daripada jodoh yang tidak berkenan di mata Tuhan. Supaya masa depan mereka diikuti hati yang takut akan Tuhan. Dan bila kuasa Tuhan terhadap anak-anak kami, masa muda mereka tetap pelindungan Tuhan. Atas hati mereka yang mencintai Tuhan, takut akan firman Tuhan, tidak melakukan yang jahat. Dan bila mereka diberkati dan dilindungi oleh kuasa Tuhan, kami mendoakan buat orang tua kami Tuhan, yang saat-saat ini sudah usia senja Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Penghiburan yang daripada Tuhan saja. Ketika mereka merasa tidak dimiliki, mereka mulai disandingkan dengan hal-hal yang tidak sepadan. Penghiburannya daripada Tuhan mengalir atas mereka. Dan sedang menjalani berobat jalan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Penghiburan dan kekuatan daripada Roh Tuhan. Kami sangat bangga jikalau Tuhan mengizinkan kami untuk menampung sakit penyakit, untuk menggocok iman kami, untuk mengasah pribadi kami, supaya kami tetap taat kepada Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, supaya kami tidak berteori bahwa Tuhan penyembuh, tetapi tidak pernah mengalami adanya kesembuhan. Tuhan berikan kekuatan. Dan kami percaya firman-Mu berkata bahwa apapun yang diujikan kepada setiap kami,
Tuhan sudah ukur, dan ukurannya tidak melebihi kekuatan kami. Kami percaya dan kami bangga Tuhan, jikalau kami sudah begitu lama berdoa untuk hal-hal seperti ini, tetapi kalau tetap terjadi, itu artinya bahwa Tuhan izinkan kami untuk mengalami demikian. Tidak banyak orang yang harus menanggung sakit penyakit, tidak banyak orang yang harus menanggung keluh kesah, tidak banyak orang yang memikul salib yang lebih berat daripada yang lainnya, supaya kami diangkat menjadi guru, kami diangkat menjadi penasehat, kami diangkat menjadi pemimpin, dan kami bukanlah ekor, tetapi kami adalah kepala di dalam hal-hal yang baik Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman keluarga-keluarga Tuhan. Mereka sempat kehilangan, mereka sempat ada di titik nol, di titik terendah dalam hidup mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam persekutuan jemaat Tuhan, di mana kami saling menerima satu dengan yang lain, kami saling mengampuni satu dengan yang lain, di situ ada berkat Tuhan yang akan dicurahkan. Kami percaya Tuhan, yang lemah ikut menanggung, ikut memuliakan yang sudah kuat, dan yang kuat menanggung yang lemah. Kami percaya kuasa Tuhan akan terjadi ketika ada persatuan. Ku kasih dengan kasih. Mari saudara yang berdekatan bisa gandengan tangan, bergandengan tangan dengan tulus di hadapan Tuhan. Kita saling memberkati satu dengan yang lain. Kita saling mengimpartasikan kasih kepada yang lain. Ya Tuhan Yesus, kiranya berkat kesatuan daripada Roh Tuhan mengalir atas setiap kami. Setiap kami memiliki latar belakang yang bisa saja buruk, tetapi kami berpikir hari ini ke depan, dan bukan masa lalu kami yang begitu buruk Tuhan. Biarlah yang lalu biarlah berlalu, tetapi yang baru sudah datang hadir. Kau ikat kami dengan tali kasih Tuhan. Terus nyanyikan lagu ini, ku kasih kau dengan tulus hati. Ku kasih kau dengan. Inilah yang menjadi doamu ya Tuhan. Seperti Bapa dan Yesus bersatu, biarlah setiap kami boleh disatukan di dalam tali keluarga Tuhan. Tali kasih Kristus mengalir atas setiap kami. Mengalir ya Tuhan. Kami membutuhkan ini ya Tuhan. Curahkan kuasa. Kami percaya di dalam kesatuan ada berkat Tuhan, di dalam saling menerima dan saling mengampuni. Di situ ada kesembuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Berkatilah kami ini Tuhan Yesus. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Tetap mencari Tuhan. Pada sesi terakhir ini, mari kita memohon ampun kepada Tuhan atas komunikasi yang tidak baik antar keluarga kita. Ampuni setiap bapak-bapak, ampuni setiap ibu-ibu, ampuni sebagai suami dan istri, ampuni anak-anak kami Tuhan. Jikalau tidak ada saling hormat dan menghormati, tidak ada saling mengasihi, tidak ada saling mengampuni, berkat Tuhan akan tertutup atas keluarga itu. Tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan berkat-Mu atas setiap kerukunan,
di dalam keluarga kecil kami, keluarga besar kami, di dalam keluarga GBS 56. Banyak hal yang harus kami atasi dalam keluarga kami, Tuhan. Biar kami satukan hati kami untuk memuliakan Tuhan. Gereja ada sebagai bengkel rohani. Kami semuanya sedang berusaha, termasuk hamba-Mu yang ada di depan ini, untuk tetap mempertahankan status sebagai calon warga kerajaan surga. Ampuni setiap kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami. Kami berdiri menghadap hadirat-Mu, memohon berkat-Mu, hidupilah kami. Sinahi kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari. Sampai akhir hidup, kiranya tergantung Tuhan Rasul jemaat yang hadir, supaya mereka tidak sia-sia sudah hadir ke tempat ini. Kuasa mujizat-Mu terjadi. Ya Roh Kudus, thank you. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Jikalau pada akhir penghujung ini Tuhan menjamah kami, memberkati kami. Kami percaya kami bukanlah Superman, kami bukanlah Wonder Woman, kami bukanlah apa-apa. Dan kami melihat siapa kami di belakang, di latar belakang kami, Tuhan. Kami bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan, tetapi Kau angkat kami. Paling tidak kami mengingat bahwa Kau telah panggil kami, Kau pilih kami, dan kesetiaan yang masih kami usahakan, Tuhan. Kami percaya dipanggil, dipilih tidaklah cukup, tetapi kami membutuhkan untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan, apapun yang mengganjal kesetiaan kami, Tuhan. Iblis mengganggu kami, mengarahkan kami kepada situasi yang menjebak, sampai kami terlalu sibuk sehingga tidak pernah bisa datang kepada Tuhan. Kami ingin berusaha melalui PWP, melalui komsel-komsel, melalui kegiatan-kegiatan rohani supaya kami mendekat kepada Tuhan. Karena tanpa itu kami bisa dicaplok oleh kuasa gelap, dan bisa saja kami memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Tetapi berkat Tuhanlah yang membuat kami tetap bisa bertahan. Kekuatan Tuhanlah yang membuat kami tetap terhibur di masa-masa sulit kehidupan kami. Hari ini kami terlihat lantang Tuhan di tempat ini, tetapi ketika kami kembali di rumah tangga kami harus menghadapi suami, istri, anak-anak, pekerjaan, tetangga, keluarga besar, dan banyak hal yang harus kami atasi secara ekonomi keluarga kami. Kami membutuhkan Tuhan setiap hari. Ketika kami keluar dari tempat ini, Tuhan, supaya hadirat Tuhan tetap menaungi kami, supaya tiang awan, tiang api itu tetap ada di atas kami. Dimanapun kami berada, berkat Tuhan yang melimpah atas kami. Apapun yang kami kerjakan dengan jujur, Tuhan akan memberkati. Dan apapun yang Kau usahakan pada minggu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkatilah di dalam kuasa Tuhan. Lubung-lubungmu dipenuhi dengan kuasa berkat Tuhan. Dan apa yang Kau usahakan dengan memerintahkan Tuhan untuk hadir dalam hidupmu, maka Kau akan diberkati luar biasa. Andalkan Tuhan dan hidup kita akan diberkati. Saya merindukan setiap ada komsel, ada kesaksian yang baru. Bukan kesaksian yang lama yang disaksikan, tetapi ada kesaksian baru. Karena Tuhan menciptakan hari untuk memberkati kita setiap hari. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur. Saudara sekalian, angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Kesusahan apapun tidak membuat kita berlimpahan, kaya raya dan sebagainya, tetapi semuanya adalah berkat Tuhan.
Kiranya berkat untuk Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini sepanjang hidupmu sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya dengan iman katakan amin. Berkatilah kami, berkatilah kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkatilah kami, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkatilah kami. Silakan untuk saudara-saudaraku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selalu.